Tahu nggak sih, rumah tua ini katanya kosong. Tapi kalau kamu berdiri terlalu lama di depannya, rumah itu bagai orang yang memperhatikanmu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rumah Uli 84 edisi cerita horor. Di ujung jalan sebuah komplek lama, ada sebuah rumah tua yang selalu dihindari semua orang. Catnya sudah mengelupas, jendelanya tertutup rapat, dan pagar besinya selalu berderit. Meskipun nggak ada angin yang bertiup. Kata warga sekitar, rumah itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Tapi anehnya, setiap malam tertentu, lampu di lantai 2-nya sering menyala. Bukan nyala terang, hanya redup. Seolah ada seseorang di dalam yang sengaja nggak mau terlihat. Seorang remaja Gen Z bernama Raka, yang suka banget bikin konten misteri, tentu saja penasaran. Baginya, rumah itu bukan tempat terlarang, tapi sebuah peluang untuk dapat banyak views. Malam itu, tepat jam 23:47, Raka berdiri di seberang jalan dengan kameranya yang sudah menyala. Sambil berbisik ke mikrofon, dia bilang, ini rumah yang katanya kosong, tapi sering nyala sendiri. Saat kamera diarahkan ke jendela lantai 2, lampu itu tiba-tiba menyala. Raka terdiam. Bukan karena takut, tapi karena lampu itu menyala tepat setelah dia menyebutkan rumah itu. Rasanya seperti ada yang merespons. Dia pun mematikan rekamannya sejenak. Tapi saat menurunkan ponselnya, layarnya tiba-tiba berkedip. Sinyalnya penuh. Baterai juga masih 78%. Anehnya, ada satu notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, tanpa foto profil. Pesannya singkat. Kamu sudah di depan. Raka tertawa kecil. Dia mengira ini pasti kerjaan temannya yang iseng. Dia membalas. Depan mana? Pesan balasan datang dengan sangat cepat, terlalu cepat untuk ukuran orang mengetik biasa. Depan rumahku. Seketika, Raka langsung menoleh ke arah rumah tua itu. Di balik jendela lantai 2, dia melihat ada bayangan hitam berdiri. Diam, tidak bergerak sama sekali. Sosok itu terlihat seperti sedang menatap layar ponsel. Sama sepertinya. Raka mulai mundur selangkah. Keringat dingin terasa turun di lehernya. Dia mencoba merekam lagi, berharap bisa menangkap momen ini. Tiba-tiba, pintu rumah itu berbunyi. Bukan suara pintu terbuka, tapi seperti ada yang menggeser kunci dari dalam. Klik. Ponsel Raka bergetar lagi. Pesan baru masuk. Kamu sendirian? Raka tidak menjawab. Kakinya gemetar membaca pesan dari ponselnya. Langkahnya terasa berat, seolah jalanan di bawahnya berubah jadi lengket. Lampu jalan di belakangnya mulai mati. Satu persatu padam dalam keheningan. Saat Raka mencoba untuk lari, dia menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Bayangan di jendela itu bergerak bersamaan dengannya, seperti pantulan di cermin. Tapi ini bukan cermin. Dia berhenti. Bayangan itu ikut berhenti. Dia bergerak ke kiri. Bayangan itu juga ikut ke kiri. Pesan terakhir pun masuk. Tulisannya terlihat lambat, seolah sedang diketik huruf per huruf. Masuk, biar sinyalnya lebih bagus. Sekejap kemudian, kamera di ponsel Raka mati dengan sendirinya. Keesokan paginya, warga melihat pagar rumah itu terbuka sedikit. Lampu di lantai 2 sudah padam seperti biasa. Raka ditemukan sedang duduk di depan rumah itu. Tatapannya kosong. Ponselnya masih menyala di pangkuannya. Di galeri videonya, ada satu rekaman baru berdurasi 4 menit. Isinya hanya satu sudut ruangan yang gelap gulita dan suara napas yang terdengar pelan dan berat. Dan di detik terakhir video itu, terdengar sebuah bisikan lirih yang seolah ditujukan untuk siapapun yang menontonnya. Sekarang, giliran kamu yang nonton.